For the spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a light. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisa Hawaria. Pada video kali ini saya akan menjelaskan Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dan video ini dibuat sebagai jawaban dari tugas mata kuliah ilmu kalam. Langsung saja ya teman-teman semua, enjoy for watching. Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat berbicara atau berfirman. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa lafaz atau ucapan dan memiliki makna. Bukan hanya lafaz yang tidak memiliki makna atau makna saja tanpa lafaz. Para salaf telah sepakat bahwa penetapan sifat al-kalam bagi Allah dengan tanpa mengubahnya, menolaknya, menggambarkan tata caranya, serta memisahkannya. Kalam Allah adalah sifat yang hakiki yang ditetapkan selayaknya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdiri dari huruf dan suara dengan cara yang dikehendakinya, kapan dia berkehendak, dan dapat didengarkan oleh siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana Musa alaihi salam mendengarkan tanpa perantara. Begitu juga Jibril alaihi salam dan para malaikat serta Rasul Allah Ta'ala izinkan untuk dapat mendengarkannya. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja Musa limiqatina wa kallamahu rabbah. Artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Robnya telah berfirman langsung kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 140. Ayat ini menjadi dalil bahwasanya kalam Allah sesuai dengan kehendaknya. Ayat di atas juga menunjukkan bahwa kalam Allah ditujukan kepada individu tertentu, bukan kepada yang lain sesuai dengan yang dia kehendaki. Ayat lain juga menjelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 55 yang artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Ayat tersebut berisi perkataan Allah Ta'ala kepada Isa alaihi salam yang menunjukkan bahwa kalam Allah adalah huruf, karena suatu perkataan yang bisa didengar pasti di dalamnya terdiri dari huruf. Kalam Allah adalah sifat dzatiyah, ditinjau dari segi jenisnya. Artinya sejak dulu Allah memiliki sifat berfirman, meskipun Allah belum berfirman kepada Musa atau makhluknya. Dan sifat berfirman bukan merupakan suatu hal yang baru terjadi setelah sebelumnya tidak ada. Di samping itu, kalam Allah juga merupakan sifat fi'liyah, ditinjau dari segi kekhususan Allah berbicara dengan makhluknya yang dia kehendaki, di mana sebelumnya Allah tidak berbicara kepadanya. Al-Quran adalah kalam Allah. Sifat tidak mungkin terpisah dari pemilik sifat. Karena kalam Allah merupakan salah satu sifat Allah, maka kalam Allah tidak terpisah dari Allah. Karena itu, sifat Allah bukan makhluk. Al-Quran yang agung adalah termasuk kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Al-Quran bukan makhluk. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Pembenaran kita akan hal ini merupakan bagian dari iman kepada Allah yang merupakan rukun iman yang pertama. Dalil mengenai Al-Quran adalah kalam Allah yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Yang artinya, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia, supaya ia sempat mendengar firman Allah. Quran Surat At-Taubah ayat 6. Dan dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran sesuatu yang diturunkan, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemudian. Quran Surat Al-Qadr ayat 1. Muhammad bin Saleh dalam kitabnya Tafsir Juz Amma menjelaskan
Salah satu keistimewaan Lailatul Qadar yaitu malam di mana Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dalil bahwa perintah itu dibedakan dengan makhluk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lahul khalqu wal amr, yang artinya segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Lalu Al-Quran termasuk dari perintah Allah berdasarkan firman Allah Ta'ala, yaitu yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Al-Quran sebagai tali Allah yang kokoh disampaikan melalui perantara Rasul untuk menyampaikan apa yang dikehendaki Allah terhadap makhluknya dan sebagai jalan hidup yang lurus. Al-Quran diturunkan oleh Allah Rabb semesta alam melalui malaikat yang terpercaya kepada penghulu para nabi, yaitu Muhammad SAW, dengan menggunakan bahasa Arab yang dipahami. Malaikat Jibril alaihi salam hanya membawa Al-Quran turun dari sisi Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbik, yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran dari sisi Tuhanmu. Quran Surat An-Nahl ayat 102. Al-Quran kembali kepada Allah, yaitu sifat Al-Kalam berupa Al-Quran kembalinya kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Mutakallimin bil Quran atau yang berfirman dengan Al-Quran, tidak ada seorang pun selain Allah yang disifati sedemikian. Walau manusia menulis dan mencetak Al-Quran dalam bentuk mushaf, atau menghafalnya dalam dada-dada mereka, atau membacanya dengan lisan-lisan mereka, maka hal tersebut tidak mengeluarkan hakikat Al-Quran sebagai kalam Allah. Hal ini dapat dipahami dinisbatkan kepada siapa yang mengucapkannya pertama kali, bukan yang dinisbatkan kepada siapa yang menyampaikannya selanjutnya. Kembalinya Al-Quran kepada Allah juga memiliki makna bahwa Al-Quran akan diangkat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan di beberapa athar bahwa Al-Quran akan hilang dari sebagian mushaf dan dada-dada manusia pada akhir zaman. Hal yang demikian terjadi, wallahu alam, ketika manusia sudah berpaling dari Al-Quran dan tidak mengamalkannya, maka Allah mengangkatnya dari mereka sebagai bentuk pemuliaan terhadap Al-Quran. Wallahul musta'an. Cukup sekian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.